Hai guys, ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup slow living. Pernah denger nggak kira-kira? Gaya hidup slow living memang kayaknya lagi diomongin ya akhir-akhir ini, karena beberapa artis, salah satunya adalah Lulu Tobing, juga menerapkan gaya hidup slow living. Sebenarnya seperti apa sih? Kamu pernah kepikiran nggak untuk menerapkan gaya hidup slow living? Aku sih kepikiran ya. Kepikiran tapi masih mikir-mikir. Kenapa? Karena memang kayaknya nggak mudah ya untuk mencapai gaya hidup slow living ini. Makanya kita bahas yuk. Slow living pada dasarnya dapat digambarkan sebagai kehidupan yang lebih sederhana, santai, dan tidak terjebak pada pola cepat yang kayaknya dikejar-kejar banget. Dikejar-kejar apa aja nih? Dikejar buat sukses, buat penghasilan yang lebih tinggi, pembuktian akan karir ya, dan lain sebagainya. Orang-orang yang menerapkan gaya hidup slow living biasanya adalah orang-orang yang berusaha menemukan keseimbangan antara bekerja, waktu luang, dan juga waktu dengan keluarga. Sebenarnya gaya hidup slow living ini berasal dari gerakan slow food yang diciptakan oleh Carlo Petrini di Italia pada tahun 80-an. Gerakan slow food tersebut bertujuan untuk memberikan penangkalan makanan cepat saji atau fast food. Kemudian gagasan tersebut diperluas sampai akhirnya tercipta istilah slow living di mana menekankan pada bagaimana kita menikmati hidup dan memaknainya dengan penuh. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita gajinya UMR, kira-kira bisa nggak nerapin gaya hidup slow living? Kenapa hal tersebut penting? Karena kayaknya kita nggak bisa santai-santai kalau misalkan ada banyak banget tuntutan hidup, ya nggak sih? Sebenarnya gaji UMR juga bisa-bisa aja loh untuk menerapkan gaya hidup slow living. Nah, itu nanti tergantung ke lifestyle kita masing-masing. Kemudian perlu digarisbawahi juga bahwa penerapan gaya hidup slow living ini bisa jadi berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Kenapa? Standar atau gaya hidup seseorang itu beda-beda. Misalnya A, kayaknya jalan cepet itu udah slow living. Tapi si B, kayaknya itu belum slow living. Jadi mungkin merangkak ataupun jalan yang agak pelan, nah itu baru slow living. Balik lagi bahwa ternyata gaji UMR juga bisa menerapkan slow living. Nah, itu akan bergantung pada lifestyle kita masing-masing. Mungkin teman-teman juga bisa perhatikan banyak orang yang kayaknya masih santai dan sederhana dan juga menikmati hidup walaupun sebenarnya gajinya nggak gede-gede amat. Jadi gitu ya teman-teman, walaupun kita menerapkan gaya hidup slow living, kalau misalkan kita belum mencapai financial freedom, kita harus memperhatikan beberapa hal. Tujuannya apa? Tujuannya selain kita merasa nyaman dengan gaya hidup slow living dan juga lebih sehat, lebih happy, kita juga merasa aman secara finansial. Akan sangat bahaya kalau misalkan kita tidak memperhatikan kenaikan pendapatan sementara harga-harga di luar itu naik gila-gilaan karena adanya inflasi. Ya nggak? Terus nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, nggak investasi juga, ditambah pengeluaran ternyata lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Waduh. Apalagi yang punya utang ya, kan nggak mungkin utangnya itu nggak dibayar. Jadi memang harus memperhatikan beberapa poin penting ketika kita menerapkan gaya hidup slow living. Slow living nggak berarti kita slow semuanya. Slow tapi dalam kadar tertentu. Tapi tentunya hal tersebut nanti akan berbeda kalau misalnya kita sudah mencapai financial freedom. Jadi kebayangkan kalau orang-orang yang sudah mencapai financial freedom tentunya lebih mudah dalam menerapkan gaya hidup slow living. Guys, pada dasarnya slow living merupakan mindset ataupun pola pikir. Jadi nggak harus kita tinggal di desa untuk bisa menerapkan slow living. Tinggal dimanapun bisa menerapkan slow living. Menerapkan slow living juga bukan berarti kita nggak bisa sukses maupun produktif. Slow living berarti kita juga memprioritaskan apa yang paling penting buat diri kita.
Sampai di sini ya video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!